Batam Channel. Baik, Pak. Selamat siang, Pak. Mohon izin waktunya. Terkait pertemuan kemarin dengan Bea Cukai, apa langkah yang akan dilakukan oleh Alarm, Pak? Baik, selamat siang. Salam sejahtera dan salam sehat buat pemirsa yang ada di Uber. Terkhusus buat Pak Epi menindaklanjuti masalah rokok ilegal yang lagi merak di Kepri, khususnya Kota Batam. Jadi dalam persoalan ini menindaklanjuti hasil pertemuan daripada kantor Bea Cukai. Kalau saya melihat dalam persoalan ini, saya rasa kalau memang ini benar-benar dilakukan dengan serius, saya rasa ini semua bisa. Kenapa saya katakan demikian? Ini memang domainnya ada di Bea Cukai. Bea Cukai dalam arti untuk pengawasan masalah rokok, baik itu pengontrolan kita cukai rokoknya. Yang mana saya melihat Bea Cukai ini tidak begitu serius dalam hal penanganan ini. Ya, yang mana saya rasa ini harus ada berkoordinasi juga, tidak terlepas dari aparat hukum, khususnya Polda Kepri, yang mana ini harus ada bersinergi. Jadi tidak ada namanya siapa yang bisa melakukan, siapa yang akan berbuat. Ini harus bisa menyatukan apa yang menjadi harapan Provinsi Kepri, khususnya Kota Batam, yaitu untuk mendapatkan suatu PAD, khususnya PAD Kota Batam, yang mana nanti akan dikelola, akan mungkin diinikan untuk provinsi, ya. Jadi saya melihat dari kacamata lembaga, Badan Penelitian Nasional Negara, di sini tidak ada suatu komunikasi yang baik. Jadi ini yang harus dipahami, ini yang harus dilakukan. Jadi waktu pertemuan itu, ini juga sudah saya sampaikan, ya, kepada pihak Bea Cukai, yang mana waktu itu kita diterima oleh Bapak Undani, Pak Didi, dan yang lainnya mungkin saya lupa ya namanya. Jadi ini makanya keseriusan harus benar-benar dilakukan. Yang mana Bea Cukai itu harus berkoordinasi yang pertama kepada Disperindak Provinsi, dan setelah itu berkoordinasi dengan lintas barang, dan dia tahu persis berapa kota rokok ini yang nantinya untuk dialokasikan di Kota Batam. Dan setelah itu dilakukan berkoordinasi dengan aparat hukum, khususnya Polda Kepri. Jadi tidak ada main waminso. Saya melihat selalu ini kan waminso. Jadi ini mohonlah dipahami, ya, buat semua demi kelangsungan, demi juga PAD yang itu yang kita harapkan masyarakat Kepri. Dan khususnya kami daripada Alarm yang tergabung daripada suatu wadah Alarm, ini kita perpanjang tanganan TNI Polri dan juga pemerintahan yang sah. Tapi kita melihat alangkah mirisnya suatu pemerintahan, baik pun Bea Cukai yang kita percaya, ini tidak bisa melakukan atau menjalankan regulasi itu semaksimal mungkin. Jadi disinilah kami minta khususnya Bea Cukai dan juga aparatur hukum Polda Kepri bisa menjalankan apa yang menjadi harapan kami yang tergabung di dalam Alarm ini, ya, yang diinginkan masyarakat Kepulauan Riau. Mungkin itu saja, Pak. Artinya, Pak, pertemuan kemarin itu tidak membuahkan hasil atau merasa Alarm tidak puas dengan jawaban daripada pihak Bea Cukai. Apakah akan ada gerakan aksi atau sejenisnya kira-kira? Ya, saya rasa ini pasti, ya, karena kita melihat dan juga hasil investigasi daripada rekan kita di lapangan. Ini PT yang mengkonsumsi ini kan sudah tutup 1 minggu, ya, tidak beroperasi. Tapi artinya ini jangan nanti suatu kucing-kucingan, ya. Di dalam kita menjalankan suatu gerakan yang baik dan yang positif, ya,
nantinya ini di hall dulu, begitu nanti ini sudah apa, mereka mengadakan aktivitas kembali. Jadi artinya kalau memang ini nantinya tidak ada langkah-langkah yang baik ya, artinya tanggapan baik dari Bea Cukai sendiri, ya mungkin kita akan mengadakan suatu aksi damai. Kita akan mungkin ke Polda Kepri menanyakan hal ini. Baik pun itu juga kepada Bea Cukai kembali. Jadi kita tidak ada suatu yang tergabung dalam alarm ini ingin membuat suatu anarkis apa, tidak ada. Kita artinya secara profesional. Karena kenapa? Waktu pertemuan kita waktu itu hari, artinya kita tidak puas karena kenapa? Keterbukaan publik oleh Bea Cukai ini tidak ada. Karena kan kita minta keterbukaan publik masalah by data, ya apa yang menjadi suatu pertanyaan kawan-kawan yang waktu hadir di dalam diskusi di Bea Cukai ini kan tidak kita peroleh atau tidak kita dapatkan. Jadi inilah yang membuat suatu ini kita artinya penasaran gitu ya, kenapa ini? Jadi suatu tanda tanya besar. Kenapa ini bisa seperti ini? Saya rasa jadi aneh dong, karena ibaratnya suatu untuk PAD provinsi, tapi sementara Bea Cukai tidak serius untuk menangani dalam hal ini. Artinya beliau itu sebagai leadership yang bisa melakukan apa yang tadi saya sampaikan. Artinya berkomunikasi kepada bla 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 bla. Saya rasa cukup sederhana, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi saya tambahkan dari Ketua BKN, sepanjang perjalanan kami kemarin bersama rekan-rekan LSM yang lain, kita menjumpai perusahaan-perusahaan yang legal, begitu juga distributor, begitu juga perusahaannya, tapi mereka tidak merasa ada keterbukaan kepada kita. Ada 12 sudah mendatangi mereka, tapi jawaban dari mereka keadaan COVID. Dengan kita mau mempertanyakan berapa kuota sebetulnya yang diproduksi mereka atau yang didistribusikan mereka di Kota Batam ini, khususnya rokok-rokok yang legal, bukan yang ilegal, yang legal, yang nyata. Tapi mereka menutup. Di sini ada kecurigaan bagi saya. Kenapa? Karena perusahaan mereka tidak ada pelang, cuman gudang dia bilang. Ada yang satu lagi memang pada perusahaannya tertera nama perusahaannya, PT-nya, tapi kita harus buat janji untuk bertemu. Sampai saat ini juga setelah kita dari Bea Cukai, pengusaha yang memiliki perusahaan itu belum ada untuk konfirmasi kepada kita. Kita pun mau nanya sih berapa kuota dia selama per hari, per bulan, atau per tahun, dan berapa cukai yang dibayarkan ke daerah. Seperti yang kita ketahui mungkin 8 miliar per tahun, apakah berapa, ini yang harus kita tahu. Jawaban dari Bea Cukai, mereka tidak mengetahui berapa kuota dan berapa juta batang rokok yang harus diproduksi atau yang dikirim atau yang dipakai oleh Kota Batam. Kalau kita kalkulasi ini bisa satu orang 9 bungkus satu hari. Tidak menutup kemungkinan yang tidak merokok pun banyak. Kalau 9 bungkus tidak masuk akal. Kalau 1-2 bungkus mungkin yang sudah biasa. Bagi saya tidak merokok. Tidak mungkin saya harus ikut serta dalam lingkungan itu dalam 9 bungkus. Dan saya juga banyak dari media-media luar negeri yang saya lihat informasinya, penangkapan rokok dari Batam ini dikirim ke Malaysia, Singapura seperti Sampurna, ya kan, Surya, apa-apa. Ini bukan sedikit, ribuan. Mereka pun menangkapnya bukannya sedikit. Berapa unit dosnya tuh di Malaysia. Banyak, begitu banyak. Tapi pada saat saya mainkan media kita Batam, seperti Jabatan,
Kan ada banyak macam-macam, Afrika, apa di Facebook group. Ini malah ada yang melarang untuk mempublikasikannya. Padahal ini kita harus tahu bahwasanya rokok ini yang ditangkap di Malaysia, ini rokok kiriman dari Indonesia, khususnya Batam. Saya tahu sistem dia membawanya kapalnya panjang, punya mesinnya 4, semua satu tim rokok itu, satu kotaknya itu dibungkus plastik hitam, plastik sampah yang hitam itu, dan dibikin double supaya apa? Nggak masuk air laut, dan tidak ada tutup itu. Cuma nampak kepala aja untuk apa nakodanya, itu mainnya di laut. Makanya saya pernah statement di media bahwasanya Batam ini provinsi kepulauan, otomatis semuanya melalui laut. Untuk penyelundupan lebih tinggi, udah sampai ke Aceh kalau khusus Indonesia yang diproduksi di Batam, apalagi yang legal ini udah ke negara lain. Artinya sudah begitu banyak ini permainan ini. Memang saya akui mungkin keterbatasan juga dari Bea Cukai. Kenapa? Personilnya mungkin kurang. Kalau untuk laut juga mungkin ada bagiannya laut, tidak sebesar itu. Kalau untuk di darat ya sudah terjadi jadi keributan. Seharusnya mereka berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Nah, ini yang kelemahannya. Nah, itu aja kalau dari saya untuk sementara yang saya bisa terangkan, sepengetahuan saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menyikapi pertemuan kemarin dengan Bea Cukai. Menyikapi pertemuan dengan Bea Cukai kemarin, setelah kita evaluasi kinerja Bea Cukai itu dianggap lemah. Pertama, beredarnya rokok-rokok ilegal yang ada di Kota Batam ini itu tidak mempunyai legal yang jelas. Kemudian Bea Cukai tidak berani menindak, sedangkan di situ mungkin mereka punya dana untuk penindakan dari pihaknya Bea Cukai itu sendiri. Kemudian kalau memang rokok ilegal ini merugikan negara, tutup saja pabriknya, tutup. Kalau tidak ada menguntungkan negara, kan gitu. Itu aja rasa saya. Terkait ada kemungkinan akan adanya aksi, tidak kira-kira Pak? Ya, kalau ini Bea Cukai juga kinerjanya masih seperti itu, kita dari Alarm akan siap mengadakan aksi untuk ke kantor Bea Cukai. Begitu juga ke perusahaan-perusahaan rokok ilegal ini. Itu aja. Tambah lagi lah. Agak panjang sekali. Untuk kita harapkan pemerintah daerah juga bisa bekerja sama untuk penindakan rokok ini yang merugikan negara. Kita minta keterbukaan dari pihak instansi terkait dengan data-data yang jelas supaya ini tidak merugikan negara. Kita minta juga kepada kepolisian untuk menindaki ini. Baik, terima kasih Pak. Ya.